Kemudian hasilnya dari tahap pertama, discovery ini dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap kepala sekolah, siswa, dan juga guru-guru yang terlibat di perpustakaan Mamba Udisan sendiri. Nah, dari wawancara ini dihasilkan bahwasannya terdapat berbagai aset diantaranya yaitu minat baca siswa yang tinggi, kemudian dukungan sekolah, dan ketersediaan buku meski belum terkelola. Kemudian yang tahap kedua, DREAM, di sini dihasilkan bahwasanya visi perpustakaannya itu tertib, nyaman, dan memiliki sistem peminjaman yang berjalan. Kemudian pada tahap 3, yaitu desain. Desain di sini dirancang dengan melakukan penataan ulang koleksi, pelabelan, penyusunan daftar inventaris, serta pengembangan sistem peminjaman berbasis checklist. Selain itu juga menyiapkan teks sosialisasi mengenai peminjaman surat bebas perpustakaan. Kemudian pada tahap keempat, pada tahap define, meliputi implementasi dari tahap ketiga yaitu tahap desain dengan melakukan penataan buku, pembersihan ruang, penempatan rak kerja, rak dan meja, serta penyusunan sistem administrasi peminjaman dan juga sosialisasi. Kemudian yang tahap kelima yaitu destiny, program dilaksanakan di akhir tahun pelajaran dengan keterbatasan SDM. Nah, di sini muncul indikasi positif seperti jadwal kunjungan rutin ke perpustakaan dan sistem peminjaman yang mulai berjalan. Kemudian kesimpulan. Revitalisasi perpustakaan berbasis pendekatan EBCD terbukti efektif meningkatkan fungsi dan pemanfaatan perpustakaan melalui penerapan sistem peminjaman manual yang berkelanjutan serta inovasi surat bebas perpustakaan, sehingga perpustakaan kembali berperan sebagai pusat literasi sekaligus penguatan karakter disiplin siswa. Selanjutnya ada referensi. Di sini saya cuma mencantumkan penulisnya dan juga tahunnya, soalnya ini panjang banget. Jadi yang lengkapnya ada di jurnal yang saya kirim kepada panitia gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini